Iya. Bentar, Pak. 3. Monggo, Pak. Pak Tommy silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Kita hadir lagi dalam pertemuan berikutnya. Setelah kita membahas capaian pembelajaran, membahas tentang tujuan pembelajaran, kita sekarang akan membahas mengenai modul ajar. Jadi modul ajar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelanjutan tujuan pembelajaran. Modul ajar ini merupakan satu produk yang baru dari kurikulum yang akan dikembangkan, sehingga ada beberapa yang memang pernah kita kerjakan, ada juga yang baru peristilahannya. Karena itu Bapak dan Ibu, mari kita simak. Sudah terlihat ini Bapak mengenai modul ajar? Iya, sudah Bapak. Ya. Ini tentang modul ajar. Apa yang kita akan bahas? Pertama, konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunannya, dan prosedur penyusunan modul ajar. Kenapa kita harus ketahui konsepnya, komponennya, prinsip, dan prosedur? Karena ini merupakan sesuatu yang baru, dikembangkan. Yang kedua juga merupakan ujung tombak pembelajaran guru di sekolah nantinya. Nah, ini konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Selanjutnya, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya, komponen modul ajar. Pertama, adanya guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Ketiga, modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Selanjutnya, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Ini ada komponen modul ajar. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, komponen inti. Dan ketiga, lampiran. Di dalam informasi umum ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, modul pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, komponen inti ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi serta refleksi peserta didik dan guru. Selanjutnya ada lampiran, yaitu berupa lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Ini mengenai komponen modul ajar. Mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak dan Ibu sebelum kita melangkah ke yang berikutnya. Iya Pak, ini nanti bentuknya semacam buku gitu ya Pak? Kalau buku mungkin ketebalan ya Pak ya. Mungkin ini hanya mengacu mungkin pada 1 atau 2 lembar saja nanti yang dikembangkan di komponen modul ajar ini. Tapi namanya modul ya? Saya pikir buku begitu, bukan? Ya, Pak. Modul seperti ya mungkin nantinya tergantung pada ini Pak, pengembangan di satuan pendidikan. Bagaimana ketebalannya ya Pak ya? Iya. Berapa jumlah halamannya,
Kalau mengacu yang kemarin kan RPP sudah dirubah jadi satu lembar. Kalau komponen modul ajar ini tergantung pada satuan pendidikannya. Mau nanti Jadi- dikembangkannya secara lengkap atau ini hanya Yang satu kalimat saja, itu tergantung kesepakatan yang ditetapkan kepala sekolah di satuan pendidikan. Ada yang lain silahkan Pak. Jadi ini benar-benar sekolah diberi ya Pak, kemerdekaan untuk menyusun ya Pak, ya, mengembangkan modul ajar ini ya Pak. Ya betul sekali Pak. Jadi konsep merdeka belajar ada dalam pembuatan modul ajar ini. Tapi artinya nanti masing-masing sekolah beda-beda ya Pak modulnya. Modulnya bisa beda, tapi isinya mengandung informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Di dalamnya sama Pak, tetapi mungkin pengembangannya yang berbeda tergantung dari sekolah masing-masing. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Baik, kita lanjutkan. Ini tentang informasi umum, ada identitas modul, ada nama penyusun, jenjang kelas, dan alokasi waktu. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal pengetahuan, keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi misalnya kita akan mempelajari tentang masalah menulis ya. Dalam anak SD sebelum bisa menulis misalnya menghitung bilangan ratusan, dia harus menghitung dulu bilangan puluhan. Nah, ini kompetensi awalnya yang dimaksud seperti itu. Atau dulu namanya prasyarat begitu ya Pak ya? Ya, prasyaratnya. Prasyarat sebelum menguasai satu kompetensi. Yang mungkin baru ini adalah profil pelajar Pancasila, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Profil Pancasila itu urut Pak ya, seperti Pancasila gitu, ketuhanan Yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Oh iya, profil Pancasila itu ada 6 Pak. Yang kemarin sudah dibahas, kebinekaan, ketuhanan Yang Maha Esa, mandiri, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Nah itu. Baik. Jadi makasih Pak. Itu munculnya bisa ini ya Pak ya, random ya Pak, tergantung materi atau tergantung karakter dari materi pelajaran ya Pak ya? Ya betul sekali Pak, jadi dicantumkan tidak perlu seluruhnya, tapi sesuai tadi Bapak mengatakan random, sesuai dengan materi ajar yang akan disampaikan. Jadi sekali lagi Bapak, profil Pancasila ini harus sudah hafal di luar kepala. Karena kurikulum ini akan selalu mengutamakan profil pelajar Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, kemudian mandiri, gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif ya. Jadi keenam profil pelajar Pancasila ini sudah harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dalam pengembangan nanti kurikulum. Ini profil Pancasilanya. 6 dimensi profil Pancasila saling berkaitan, berintegrasi melalui materi, pedagogi, kegiatan proyek atau asesmen. Kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam mendukung sarana untuk pembelajaran. Kemudian target peserta didik. Nah, target peserta didik umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Peserta didik dengan kesulitan belajar, ini mungkin ya. Ada peserta didik yang memiliki kesulitan belajar, ini pun juga harus mendapat perlakuan khusus sehingga peserta didik dapat memenuhi capaian belajar sesuai yang telah ditetapkan. Nah, mungkin ini yang berbeda Pak. Ya ini, kalau di kelasnya ada yang berkesulitan belajar. Kalau yang reguler biasa ya mungkin sama satu kelas. Kemudian model pembelajaran. Nah, pembelajaran ini bisa model tatap muka, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh di luar jaringan, atau blended learning.
Jadi ini mungkin ke depan setelah masa pandemi ini bisa terjadi ada mungkin di kelas juga ada model pembelajaran di kelas kemudian dilanjutkan secara daring. Dan saya kira ini akan menjadi tren bagi pendidikan di Indonesia menggabungkan antara daring dan luring dalam pembelajaran di sekolah. Iya, iya, Kemudian iya, iya. komponen inti pertama tujuan pembelajaran. Tujuan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa berbagai bentuk pengetahuan, fakta, dan informasi, dan juga prosedural, memahami konsep dan pemikiran, penilaian keterampilan, kooperatif, dan strategi. Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman makna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Mungkin pemahaman bermakna ini kalau di K13 indikator ya. Dulu indikator keberhasilan, karena ini pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nantinya manfaat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, yang Kemudian bermanfaat. pertanyaan pemantik. Nah, misalnya apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jadi dalam modul Anyar ini harus ada pertanyaan pemantik. Ada berapa jumlahnya ya tergantung materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian kegiatan belajarnya, kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah kegiatan pembelajaran konkret, mungkin ini sama. Ada langkah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Kemudian ada asesmen. Nah, mungkin yang dulu namanya mungkin penilaian, sekarang dengan utamakan asesmen. Ada asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmen sebelum pembelajaran diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Kemudian bentuk asesmen yang dilakukan adalah sikap, performa, dan tertulis. Ini bisa tetap ada tes objektif, esai pilihan ganda, dan isian. Tetapi juga di sini ada menilai bagaimana presentasi, drama, hasil pameran hasil karya, jurnal, diskusi juga termasuk dilakukan asesmen. Serta pengayaan dan remedial. Ini komponen inti, pengayaan, pembelajaran yang diberikan pada peserta didik, kemudian remedial diberikan pada peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Selanjutnya ini lampiran, ada lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Jadi ini adalah komponen modul ajar. Oh, jadi modul ajar itu seperti RPP ya, Pak, berarti? Iya, Pak. Sekarang modul ajar. Isinya menyerupai, ya serupa tapi tidak sama mungkin ya. Iya, iya, iya. Mengenai namun fungsinya sama ya Pak ya? Ya Pak? Fungsinya sama ya Pak ya? Ya, fungsinya hampir sama. Dalam penggunaannya RPP itu apa, modul ajar ini seperti RPP begitu sebagai guidance untuk kita pengajar gitu ya. Masih ingat Pak ini 7 komponen yang ada dalam modul ajar? Capaian. Ya. Ini Pak. Nah. Ada glosarium, oh ya itu ya. Lembar kerja, LKPD, pengayaan, asesmen. Yang pertama informasi umum, terdiri dari identitas, satuan pendidikan, kemudian komponen inti, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen. Selanjutnya pengayaan dan remedial. Ini lampiran, lembar kerja, bahan guru, bahan bacaan, glosarium, daftar pustaka.
Jadi sekali lagi ini komponen modul ajar ini akan dipergunakan oleh guru di kelas di dalam memberikan materi pembelajarannya. Ini bisa dibuat satu lembar, Pak. Nanti tergantung daripada kesepakatan di sekolah Bapak. Nanti kepala sekolah yang memutuskannya Pak, apakah modul ajar ini akan dibuat satu lembar atau beberapa lembar. Nanti kita mungkin akan praktek ya Pak, bagaimana membuat modul ajar. Nanti setelah kita praktek, kita baru tahu apakah mungkin modul ajar ini dibuat satu lembar, karena regulasi masih mengatakan RPP satu lembar. Dan ini yang dibuat bukan RPP ya Pak ya, yang dibuat bukan RPP, tapi modul ajar. Nah, iya. Jadi kita tunggu regulasinya Pak. Iya. Apakah modul kalau ini... sudah bikin modul ajar masih membuat RPP enggak, Pak? Oh, tidak perlu, Pak. Nah, itu. Nah, kalau sudah membuat modul ajar, tidak perlu membuat RPP. Jadi, tidak ada istilah RPP nanti, Pak, dalam kurikulum baru ini. Iya. Pak Temi, mohon maaf. Ya, silakan. Mungkin ini yang membuat kita ini ya, agak confused begitu, karena modul selama ini yang kita pahami, modul yang selama ini kita terima atau kita pakai itu kan yang namanya modul itu ya berisi urut-urutan, langkah-langkah begitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi seperti itu. Nah mungkin nanti di dalam sekolah penggerak ini tidak ada istilah RPP, kemudian diganti modul yang memang tadi sudah disebutkan urut-urutan komponen-komponennya begitu. Ya. Ini. Dan untuk pengembangannya berarti diserahkan ke sekolah masing-masing, kembali ke sekolah masing-masing nih ya. Ya, modul ajar ini nanti dikembangkan di sekolah masing-masing. Itulah yang disebut merdeka belajarnya, di mana sekolah diberikan wewenang untuk membuat modul ajar. Tapi yang jelas dari satu sekolah pasti sama, Pak. Tidak mungkin Pak Erli, guru IPA dan IPS modul ajarnya berbeda. Nah, kalau dalam satu sekolah pasti sama, karena nanti kepala sekolah harus memutuskan bagaimana bentuk dan format daripada sekolah. Antar sekolah mungkin bisa berbeda, tapi dari satu sekolah bisa sama. Karena nanti kepala sekolah yang memutuskannya. Satuan pendidikan yang punya hak untuk menentukan bagaimana modul ajar. Tadi katanya, apakah mau satu lembar? Ya itu terserah kepada hasil kesepakatan di satuan pendidikannya. Mau 2 lembar ya terserah. Yang 1 lembar itu RPP ya Pak Erli. RPP. Iya. Modul ajar belum ada regulasinya. Kalau zaman RPP saya itu suka motokopi punya kawan, Pak. Jadi tinggal ketik kembali gitu. Sekarang kira-kira memungkinkan nggak, Pak, untuk bikin modul begitu juga? Ya, mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan di satuan pendidikan, karena yang difotokopi itu 15 lembar ya Pak ya. Makanya hanya ganti nama saja di belakang. Tapi kalau modul ajar mungkin bisa dikembangkan nanti tergantung satuan pendidikan, diharapkan guru nanti membuat sendiri modul ajarnya. Iya. Waktunya Pak? Ya, silakan Pak. Waktunya. Oh ya, ini prinsip penyusunan modul ajar. Ada 4 kriteria, esensial, menarik, relevan, dan berkesinambungan. Ini prosedur membuatnya. Ada analisis, kondisi, relevan, kemudian identifikasi dan menentukan dimensinya. Bapak dan Ibu, untuk pertemuan kali ini diharapkan bisa membuat modul ajar ya Pak. Silakan dibuat modul ajarnya. Dan saya coba Pak. Sudah dibagikan Pak? Waktunya berapa menit, Pak? Waktunya 30 menit, Pak. Waktunya... Nah, ini sudah, Pak. Nah, ini rambu-rambunya, Pak. Ya, modul ajar disesuaikan dengan goyangnya area ampli, terdiri dari beberapa prinsip sesuai dengan prinsip penyusunan modul, terdapat seluruh komponen dan
di save sebagai PDF. Kenapa? Supaya ringan untuk ditampilkan. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, waktunya silakan yang sudah selesai untuk bisa menampilkan modul ajarnya. Sudah Pak, punya saya Pak, sudah. Ya, silakan Tapi Pak tidak sempurna Eli. Pak. Ya, Bapak saya apa, coba Pak? Pak ya. Ya, ini kan baru pertama kali membuat modul ajar. Iya Pak. Silakan Pak Eli di share screen. Sebentar Pak ya. Di mana ya modul ajar saya? Kalau nggak salah yang ini sudah saya siapkan tadi Pak. Ya Pak. Modul ajar IPA ini. Cara nge-share-nya. Bentar ya. Maaf. Saya ini agak gaptek Pak, jadinya gini. Bentar. Nah. Bagikan. Ini Bapak, kelihatan Pak? Ah ya, sudah muncul Pak. Iya. Wah, sudah luar biasa Pak nih. Iya Pak, buru-buru tadi ngerjakannya juga. Ini kira-kira. Ya. Betul ini informasi umumnya Pak ya? Ya, betul Pak. Informasi umum, kemudian komponen inti. Inti. Ya. Terus kegiatan pembelajaran. Saya bagi 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Begitu. Ya, cuman mohon maaf ini asesmennya juga belum selesai Bapak. Iya Pak. Iya, karena waktunya sih. Itu asesmennya apa saja Pak? Ini saya melihat ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Ya. Yang terbawah sumatif saya buat Pak. Cuman profil Pancasila juga saya lakukan penilaian Pak. Enggak apa-apa Pak. Oh iya, apa-apa Pak, bagus Pak. Iya. Juga saya rencanakan ada pengayaan dan remedial bagi yang nilainya sudah bagus, ya saya kasih pengayaan. Pengayaan bagi yang belum lulus ya remedial. Ya. Begitu Pak. Mungkin bisa dikeataskan dulu Pak Erli. Silakan ya, Pak. Ada Bapak yang lainnya untuk menanggapi. Mau tanya Pak untuk ya, terkait silakan. yang penilaian pada profil pelajar Pancasila itu tadi, bentuknya apakah rubrik atau bagaimana Pak? Jadi untuk menilai sikap anak itu apakah ada rubriknya begitu Pak? Ya, untuk menilai profil Pancasila dibuat rubriknya, sehingga dengan adanya rubrik akan memudahkan Bapak Ibu guru dalam memberikan penilaiannya. Jadi nanti dilengkapi Pak mungkin dengan rubrik. Iya Pak. Ya. Ada ya, yang Pak. Lain silakan, yang lain mau memberikan komentar? Cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Erli. Iya. Secara keseluruhan ini sudah sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Erli dalam membuat modul ajar. Nah, menurut Bapak pengalaman Bapak dan Ibu dalam membuat modul ajar ini, apakah mungkin membuatnya dalam waktu satu lembar, jumlahnya 1 lembar, Pak? Mungkin. Nah ini ya. Iya. Apakah mungkin juga perlu berapa waktu yang ideal ya Pak ya untuk menyelesaikan sebuah modul ajar ideal? Ini kira-kira, silahkan. Dari pengalaman ini kan cuma 1 kali pembelajaran Pak. Itu ya, Pak. Sudah lamanya sudah di atas 30 menit Bapak. Ya. Padahal dalam satu fase ada berapa mata pelajaran, berapa topik, sehingga mungkin masing-masing juga harus dibuat begitu Pak. Iya Pak. Berarti ya harian itu Pak. Harian ya. Mungkin seminggu 2 minggu justru. Untuk membuat satu modul ajar. Iya, untuk 1 fase itu. 1 fase ya. Iya. Dan itu kayaknya juga dilengkapi dengan materinya toh Pak? Iya, betul. Betul. Kalau dulu kan RPP itu hanya di lampiran Pak. Sementara di sini tadi kan masuknya bukan di lampiran ya. Bahan ajar itu masuk di dalam dalam komponen inti tadi ya Pak? Iya, betul. Iya. Berarti kalau materinya banyak ya tambah
Iya, Pak. Betul. Ada bahan lagi di belakang ya, di lampiran, bahan untuk guru dan untuk siswa ya. Ya tidak apa-apa Pak, itu nanti kan kita berproses bagaimana nanti menyelesaikannya, ini sesuatu yang baru. Mungkin ada yang contoh ya Pak. Bapak punya contoh yang bagusnya Pak, biar yakin kami mau melaksanakan di sekolah kami. Dan kalau memang itu sebagai bahan ajar, mestinya yang detail banget ya Pak ya? Bukan hanya yang umum-umum saja Pak, ya Pak? Ya Pak, lebih komplit gitu loh maksudnya. Lebih komplit. Jadi kalau di misalnya membahas masalah IPAS misalnya, IPAS itu ada ekosistem macam-macam kan, berarti di situ memang materi tentang ekosistem everything dimasukkan Pak ya? Betul Pak. Ini mungkin satu contoh tentang apa yang dibuat nanti di share. Ini mah pelajaran bahasa Inggris, tapi yang kita lihat adalah isi daripada komponen yang adanya. Ini judul perangkat, namanya asal sekolah, alokasi waktu, kemudian fasenya, ada tujuan belajar, kunci pembelajaran, materi ajar, dan sarana dan prasarana. Ini adalah komponennya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, formatnya boleh ditentukan oleh sekolah masing-masing. Tadi yang mengatakan apakah misalnya seperti ini harus tergantung daripada kedalaman materi yang akan diberikan oleh guru tersebut. Ini profil Pancasilanya ada 3, kemudian sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajarannya, kegiatan pembelajaran utama, kemudian materi ajarnya. Nah, ini greeting ya. Ya, memang lebih terlihat kalau di matriks seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini tidak baku ya Pak. Kami di sini tidak, ini hanya beri contoh saja bagaimana sebuah modul ajar dibuat. Tapi nanti yang penting komponen-komponen di dalam modul ajar tersebut harus ada sehingga bisa diterapkan di dalam kelas. Formatnya dan kelengkapannya tergantung kepada sekolah masing-masing. Kalau kita lihat ini materinya hampir 33 halaman. Sama LKPD-nya. Nah, ini ya secara lengkap gitu ya. Mungkin ini untuk satu fase ya Pak ya. Ini satu fase. Jadi satu fase satu di SMP. Alokasi waktu 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan ya. Nah, ini 3 kali pertemuan SD ya. 70 menit. Ya, berarti bukan satu fase ya Pak? 3 kali pertemuan itu paling 3 bulan. 3 kali pertemuan mungkin itu tujuan pembelajaran ya. Iya, betul. Jadi Bapak terima itu mengenai modul pembelajaran. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak terkait dengan modul pembelajaran yang mungkin nanti ke depannya akan menjadi bagian daripada pekerjaan kita sehari-hari untuk mengerjakan modul pembelajaran. Mungkin terasa berat ini Bapak karena ada perubahan ya. Yang biasanya dari RPP mungkin kita akan membuat modul ajar, tapi seiring dengan berjalan waktu insya Allah modul ajar ini juga akan bisa dikerjakan oleh Bapak dan Ibu dengan baik. Ada yang mau disampaikan lagi Pak sebelum kita akhiri? Ya mungkin yang terbayang oleh saya sulitnya Pak mungkin ya. Di kami harus bikin satu fase itu berarti 2 tahun nih. Ya, ada lagi Pak? Kalau tidak ada, terima kasih atas pertemuannya atas sebuah perhatiannya. Kita akhiri materi tentang modul ajar. Besok kita jumpa lagi untuk membahas mengenai fasilitasi, teknik fasilitasi. Terima kasih Pak Temi. Terima kasih Pak Temi. Mungkin ada yang mau memimpin doa untuk penutup, silahkan. Pak Ketua Kelas, Pak Giyoto. Baik Pak, terima kasih Pak Temi atas
informasi banyak sekali ilmunya terkait dengan modul ajar, dan pada kesempatan saat ini waktu sudah menunjukkan kita harus selesai, maka kita tutup dengan doa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.